Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023. Terambil dari surat kiriman Paulus kepada jemaat Roma, pasal 12 ayat 1 dan 2. Dan bacaan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 diikat oleh topik atau tema muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan pasangap majahuba marhite hamoraon dohot dagingmu. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 adalah persembahan yang benar. Khotbah kita dari ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah khotbah kita di pertengahan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Pasangap majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Saudara, agar kita lebih mudah memahami pokok-pokok pikiran yang hendak disampaikan Rasul Paulus dalam perikop ini, maka sangat baik kalau saya terlebih dahulu menerangkan sejenak latar belakang perikop ini. Pada pasal 1 sampai 11, Paulus menguraikan tentang karya Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan keselamatan bagi seisi dunia ini lewat kematian dan kebangkitannya. Secara dogmatis, teologis, dijelaskan oleh Paulus substansi, hakikat, dan keberadaan dari iman kepercayaan Kristen. Begitu dalam sekali dikupas oleh Paulus dasar-dasar iman Kristen. Inilah uraian dari pokok-pokok kepercayaan Kristen yang kemudian dijadikan sebagai pokok-pokok dogma atau pengajaran dan teologi keselamatan. Kalau kita lebih rinci meneliti pasal 1 sampai 11 ini, maka di dalam pasal inilah kita menemukan pokok-pokok teologi dari reformator Martin Luther, yakni menyangkut pembenaran oleh iman, bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Saudara, mulai dari pasal 12 sampai 15, Paulus tiba pada implikasi praktis daripada iman atau kepercayaan. Pada pasal-pasal inilah, khususnya pasal 12 ini, pengajaran Rasul Paulus berubah dengan menitik beratkan pengajaran dalam hal-hal yang bersifat praktis. Artinya, iman itu harus nampak dalam praktek-praktek hidup
hidup atau dalam perbuatan sehari-hari. Segala pengajaran teologis dan dogmatis berupa bimbingan rohani dan pengajaran yang menyangkut kehendak Allah itu harus berlanjut dalam etika, dalam kehidupan, dalam praktek sehari-hari. Jadi, orang yang telah dibenarkan oleh Allah harus menampakkan pembenaran Allah itu dengan atau melalui atau lewat perbuatan-perbuatan sehari-harinya. Atau dalam bahasa pertanian, lebih tepat kalau kita katakan, pohon yang baik selalu membuahkan buah yang baik. Dan untuk semuanya itulah Paulus menganjurkan demi kemurahan hati Allah agar warga jemaat di Roma mau menyerahkan, mempersembahkan tubuhnya bagi Allah kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Dan Paulus menegaskan bahwa itulah ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini sejiwa, seroh, satodi dengan topik atau tema minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertanyaan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap majahuba marhite hamoraon dohok dagingmu. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, kita pahami dulu arti dan makna mempersembahkan tubuh. Di awal khotbah ini Paulus mengatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Saudara, bagi orang Yunani saat itu, pengajaran Paulus untuk mempersembahkan tubuh ini dianggap tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Karena menurut pengajaran para ahli-ahli filsuf dari orang Romawi yang sangat dihargai pada saat itu, ada dua unsur hidup manusia yang saling bertentangan, saling bertolak belakang, yakni tubuh jasmania dan roh. Tubuh dianggap tidak kudus, fana, dan penjara bagi roh. Tubuh itu hina, memalukan, sehingga tidak mungkin untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bagi orang Yunani Romawi, Bapak Ibu, sebaliknya roh manusia itulah yang kudus. Dan tubuh adalah penjara bagi roh itu. Itu sebabnya roh selalu ingin mau keluar dari tubuh manusia. Pengajaran seperti inilah yang mau diluruskan oleh Paulus, khususnya bagi orang-orang Kristen di kota Roma. Bahkan, Paulus mendorong agar jemaat Roma mau mempersembahkan tubuh itu bagi Tuhan. Tubuh itu menurut Paulus adalah bait Allah sendiri sebagai tempat berdiamnya Roh Kudus, sebagaimana Roma pasal 8 ayat 9. Oleh karena itu, kedua unsur tubuh dan roh tidak boleh dipisahkan, apalagi dipertentangkan, sebagaimana menurut filsafat Yunani Romawi tadi. Kedua-duanya, baik tubuh maupun roh, menyatu di dalam hidup manusia. Nah, memberikan tubuh seutuhnya, daging dan roh sebagai persembahan tidak bisa diartikan secara gamblang saja. Kalimat ini sebenarnya mengacu pada kehidupan umat Kristiani sehari-hari secara totalitas. Jadi kalau orang Kristen beribadah, maka ibadah Kristen bukan hanya sekedar pergi ke gereja pada hari Minggu. Justru hidup orang Kristen seutuhnya itulah yang mencakup keseluruhan perilaku sehari-harinya menjadi ibadah kita. Kalau hidup sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka
Perilaku kita harus mencerminkan karakter Kristus, yaitu mengasihi dan melakukan kebenaran Allah. Kalau tubuh kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka kehadiran orang Kristen dimanapun dan bersama siapapun harus memberikan dampak positif bagi lingkungan, bagi sekitar, baik di sekolah, baik dalam pergaulan sehari-hari, hingga dalam berbagai pertemuan di kantor, di bidang-bidang atau unit-unit pekerjaan bersama orang lain, dan lain-lain. Kalau tubuh kita sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka dia akan hidup sesuai topik atau tema minggu ke-22 sesudah Trinitatis yang menyerukan, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap majahoba marhite hamoraon dohot dagingmu. Pengajaran yang kedua, ibadah yang sejati menjadikan tubuh atau soma persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan pada Allah. Saudara, Paulus paham betul tentang kehidupan orang Yahudi, karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi adalah bangsa yang taat dalam ibadah. Dalam perjanjian lama, ibadah yang dianggap sejati atau original itu adalah mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan. Ada 5 jenis persembahan yang dalam bahasa Ibrani disebut korban yang wajib diberikan kepada Tuhan dari binatang sembelihan. Itulah 5 jenis dalam agama Yahudi, yakni persembahan korban bakaran, persembahan korban sajian, persembahan korban keselamatan, persembahan korban penghapus dosa, dan persembahan korban penebus salah. Saudara, demikian juga dalam agama-agama lain yang kita sebut kafir. Misalnya di zaman ketika Rasul Paulus menulis surat kepada orang Roma ini, sudah lazim dipraktekkan mempersembahkan korban atau anak lembu sebagai persembahan mereka kepada Tuhan yang mereka percayai, yang mereka sembah. Hal itu bisa kita baca misalnya dalam kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 14 ayat 13, ketika imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Saudara, dan juga pada kepercayaan nenek moyang kita dahulu, perihal mempersembahkan korban ini juga sudah biasa dilakukan, yang menurut orang Batak Toba itu disebut dengan mamili. Kadang-kadang disebut juga mamili bigu. Saudara, kebiasaan-kebiasaan seperti inilah yang diingat oleh Paulus. Sehingga dalam perikop khotbah ini, dia mendorong orang Kristen di kota Roma untuk mempersembahkan tubuh. Sebagaimana pada bagian pertama tadi, bagaimana maksud Paulus dengan mempersembahkan tubuh? Dan apakah tubuh itu? Saudara, tubuh dalam bahasa Yunani di sini dipakai kata soma. Artinya segala sesuatu yang menyangkut dengan hidup sehari-hari manusia. Itulah soma. Soma bisa menyangkut dengan uang yang ada pada kita, harta benda material dan non-material, atau kekayaan-kekayaan yang ada. Itu juga soma. Barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang kita miliki. Nah, soma itu bisa menyangkut pekerjaan hidup kita sehari-hari, profesi kita, usaha kita, bisnis, dan segala yang mendatangkan sumber-sumber income, penghasilan kita. Itu juga menyangkut manusiawi kita, soma kita. Bahkan bisa menyangkut adanya ilmu pengetahuan, keterampilan, adanya gelar-gelar akademis yang kita sandang, ada S1, S2, S3, hingga jabatan-jabatan sebagai kepala bagian, kepala kantor ini dan itu dan sebagainya. Nah, semua kehidupan kita itu masuk dalam bagian soma. Saudara, soma yang menurut Paulus di sini harus dipersembahkan, dibaktikan, didedikasikan, dan dijadikan untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, tidak cukup
hanya daging kita, tubuh kita yang beribadah kepada Tuhan. Tidak cukup hanya suara kita yang memuji-muji Tuhan lewat korlah, lewat nyanyian, solo, duet, trio, dan sebagainya. Atau dengan menggunakan alat-alat musik, ada trompet, ada saksofon, gitar, dan lain-lain. Oh, nggak cukup sampai hanya di situ saja. Padahal uang kita, kekayaan kita, pekerjaan kita, tidak kita gunakan untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Saat inilah kita diingatkan oleh Tuhan agar lewat berkat-berkat Tuhan itu semuanya, maka kita harus memuji Tuhan. Lewat uang yang ada, harta kekayaan atau jabatan yang kita sandang itu, semua itu kita jadikan kemuliaan Tuhan. Itulah mempersembahkan tubuh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Paulus menegaskan semua itu, yakni ketika kita menjadikan tubuh soma menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, maka itulah yang merupakan ibadah yang sejati kita. Nah, itu sebabnya topik atau tema minggu ke-22 sesudah Trinitatis ini menyerukan, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap ma Jahoba marhite-hite hamoraon dohot dagingmu. Nah, Bapak Ibu, persembahkanlah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Pengajaran ketiga, hindari menjadi serupa, sarobang dengan dunia ini. Saudara, pada ayat 2, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, jalaunang gebe sarobak kamu dohot portibion. Terjemahan Today's English Version. Do not conform yourselves to the standard of this world. Nah, kata serupa atau sarobang dalam bahasa Batak atau conform dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dari bahasa Yunaninya systematizo. Berasal dari dua kata, sin berarti bersama-sama, together with. Sematizo berarti seperti menyandang pakaian, punya potongan atau mode atau gaya atau jenis yang sama dengan dunia. Jadi sematizo berarti jangan menjalankan cara-cara yang serupa dengan teknik-teknik duniawi, gaya hidup duniawi ini. Saudara, Paulus melihat dan mengamat-amati kehidupan orang di kota Roma, banyak yang bertentangan dengan kehendak Kristus. Jalan hidup mereka sungguh-sungguh amat jahat, senang berdosa, senang melakukan perlawanan dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan, senang mengikuti pola keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu, dan lain-lain. Pola pikir dan sudut pandang mereka selalu atau senantiasa bertentangan dengan firman Allah yang Dia bawakan. Saudara, inilah juga yang menjadi peringatan Paulus kepada kita saat ini. Ketika kita mendengar khotbah ini, Bapak Ibu, agar kita jangan menjadi serupa, unak sarobang, not confirm dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang seperti itu jahatnya. Itulah pola dunia. Kita diperintahkan Tuhan tidak hanya agar tidak berbuat jahat saja, tetapi juga jangan mempunyai cara berpikir yang sama dengan dunia ini. Jangan memiliki pola hidup yang mirip, yang sejalan, yang meniru-niru dunia ini. Kenapa? Karena di belakang cara, pola, gaya hidup, gaya berpikir yang demikian itu rentan sekali berbuat dosa. Dengan pola hidup yang seperti itulah iblis mudah sekali membawa-bawa, menyeret kita kepada kejahatan dan mengikuti pola dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita akan diseret untuk mencari kepuasan hawa nafsu, dagingnya, dan untuk meninggalkan Tuhan. Kalau saudara sudah mulai diajak-ajak oleh suara setan untuk berdosa, melakukan kejahatan, pitor dogma, daksa robbang audohotoh. Oleh karena itu, perkuatlah sikap dan kekokohan hati kita menjadi orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, agar kita bisa menjaga diri kita tidak mau serupa, daksa robbang, not conform dengan dunia ini. Di semua
semua segi-segi hidup kita. Baiklah, kita berjuang untuk senantiasa berbuat seperti seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis ini. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap majahoba marhite hamoraudot dagingmu. Maka jagalah dirimu Bapak Ibu, agar tidak serupa asaunak sarobang behita, not confirm dengan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Pengajaran keempat, mau berubah dan memperbaharui diri gabi baru dungmuba pikiran. Saudara, pada ayat 2 akhir, Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam terjemahan bahasa Batak Toba ditulis, gabi ibaru mahamu dungmuba pikiran muna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani dia bata. Saudara, kemauan kita untuk memperbaharui diri kita ini sangat penting sekali. Karena itulah dasar dan titik awal dari seluruh perkembangan rohani hidup beriman kita. Pembaharuan diri merupakan langkah awal untuk memenangkan seluruh pertarungan, perjuangan rohani kita di tengah-tengah berbagai-bagai pengaruh dunia yang begitu kuat berusaha merusak diri kita, sebagaimana pada pengajaran ketiga barusan kita sampaikan. Saudara, kata berubah di sini diterjemahkan dari kata Yunani metamorfoo. Betul-betul lain dari keadaan semula, itu artinya. Bandingkan kepompong, Bapak Ibu. Kepompong yang tadinya berbentuk ulat-ulat kecil. Setelah bermetamorfose, kepompong tadi itu, ulat-ulat kecil itu berubah menjadi kupu-kupu yang begitu cantik terbang ke sana kemari. Orang yang sudah mengalami perubahan hidup itu, maka hidupnya mengalami perubahan 100% totali. Semua kotoran-kotoran, dosa-dosa, perilaku-perilaku buruk yang selama ini tertombang dalam dirinya dibuang sama sekali, ditinggalkan, dikikis habis dari dalam diri kita. Dan kuasa untuk merubah hidup ini hanyalah terdapat pada Roh Kudus, Bapak Ibu. Setelah kita diperbaharui oleh Roh Kudus lewat firman-Nya yang berkuasa, maka kita menjadi baru. Renewing dalam bahasa Inggris. Kata baru di sini diterjemahkan dari kata anakainosis. Artinya anakainosis, terjadi renovasi. Orang yang mengalami proses restorasi secara rohani akan menerima kondisi renovasi. Hidupnya baru, sifat-sifatnya muncul yang baru, karakternya karakter baru. Sifat-sifat dan karakter yang lama itu sudah keluar dari dalam tubuhnya sehingga sudah lahir sifat-sifat baru. Itulah metamorfose dalam perilaku kita tadi. Sudah muncul sesuatu yang baru. Saudara, inilah pertanyaan dan renungan bagi kita semuanya pendengar khotbah ini. Sudahkah kita mengalami proses pembaharuan itu? Bahasa lain yang dipakai oleh Yesus pada Yohanes pasal 3 untuk hidup baru itu adalah lahir baru atau be born again dalam bahasa Inggris, yakni orang yang sudah menerima Kristus dan Roh Kudus dalam dirinya sehingga ia mendapatkan sifat-sifat dan karakter yang datang dari atas, dari sorga. Muncul sifat-sifat baru. Sifat-sifat lama itu berganti dengan sifat-sifat baru dalam dirinya. Saudara, mari kita tunjukkan diri kita dalam wujud perubahan yang dihasilkan oleh Roh Kudus itu. Mari kita tunjukkan diri kita yang sudah kainos, sudah baru sama sekali, tidak lagi serupa dengan dunia ini. Dan hanya orang yang sudah berubahlah dan tidak lagi serupa daksarobang B dengan dunia portiwi ini. Maka hanya mereka lah yang bisa melakukan seruan topik minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023. Muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap majahuba marhite hamoraun dohot dagingmu. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan kita semuanya, Bapak Ibu.
Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di pertanggungan minggu ke-22 sesudah Trinitatis 5 November 2023 dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Agar semakin banyak orang yang mau melakukan seruan topik minggu, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu, pasangap majahoba marahite hamoraudoh, dagingmu termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-22 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Firman ini mendorong kami, Tuhan, supaya kami mau mempersembahkan tubuh keseluruhan totalitas kehidupan kami, baik kehidupan sehari-hari, perilaku, sifat-sifat, karakter, dan segala pekerjaan aktivitas hidup kami, supaya semuanya itu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tuhan, ajar kami untuk mampu memanage diri kami, supaya sungguh-sungguh hidup kami ini mampu mengaplikasikan khotbah ini. Berkati juga kami, Bapa, di dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini seperuntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.